Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Salawatullahil barrir rahim. Wal malaikatil muqarrabin. Ala sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya akramal akramin. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal 'amal wa na'udzubika min hali ahli an-nar. Para hadirin, simpatisan Yayasan Syahama yang kami muliakan, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah Ta'ala yang memberikan rahmat, taufik serta kenikmatan-kenikmatan lainnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan kembali untuk bisa mengikuti kegiatan ini. Mudah-mudahan dengan niat ikhlas yang kita miliki, mudah-mudahan dengan semangat yang telah Allah anugerahkan kepada kita untuk terus mencari tambahan ilmu agama, kita tergolong orang-orang yang al-alimun al-amilun, orang berilmu dan juga mengamalkan ilmunya, yang sudah dijamin bahwasannya orang-orang yang berilmu dan mengamalkan ilmunya kelak di akhirat bisa memberikan syafaat bagi orang lain. Karenanya kita harus senantiasa bersyukur karena masih diberikan kecintaan dalam diri kita untuk terus mencari tambahan ilmu agama. Baik, mari kita langsung memulai, yaitu pembahasan masalah maksiat farji. Insyaallah kita akan melanjutkan dan insyaallah kalau ada waktu dan cukup kita akan selesaikan masalah yang tersisa daripada maksiat-maksiat farji, tinggal sedikit daripada yang sudah selesai. Pembahasan terakhir kemarin masalah menghadap kiblat saat buang air besar atau buang air kecil. Tapi alangkah baiknya kita ulang kembali pembahasan tersebut dengan singkat. Jangan lupa kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata kita isi kesempatan ini, semata-mata kita gunakan waktu ini untuk menyibukkan diri kita dengan belajar ilmu agama yang harapan kita semua hanya kelak di akhirat bisa mendapatkan keselamatan dan berkumpul dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebelumnya saya minta maaf karena di sini ada TK yang seperti jadi apa namanya? Qala al-muallif rahimahullah, silakan dibuka matan mukhtasar bab ma'asil farji di bagian akhir. Wastiqbalul qiblati wastidbaruha bi baulin aw gha'itin. Dan menghadap kiblat, wastidbaruha dan membelakangi kiblat, menghadap kiblat dan membelakangi kiblat, bibaulin saat membuang air kecil, au ghaitin atau saat membuang air besar, min ghairi hailin, tanpa ada penghalang antara orang tersebut dan kiblat. Tidak ada penghalang. Jadi yang seseorang dikategorikan terjatuh ke dalam maksiat farji gara-gara menghadap kiblat atau membelakangi kiblat jika tidak ada penghalang di depan. Jika tidak ada penghalang di depan. Berarti kalau ada penghalang tidak terjatuh ke dalam maksiat, tapi nanti ada ketentuannya. Ada ketentuan penghalang yang menghindarkan seseorang dari terjatuh ke dalam maksiat farji. Penghalangnya itu ketentuannya seperti apa?
Sebentar lagi kita akan jelaskan. Jadi orang terhitung terjatuh ke dalam maksiat farji karena membelakangi kiblat atau menghadap kiblat saat membuang air besar, buang air besar atau buang air kecil, jika tidak ada penghalang. Jika tidak ada penghalang di depannya. Au ba'da anhu aktsara min thalathati adru'in. Atau ada penghalang, ya. Atau ada penghalang di depannya tapi lebih daripada 3 hasta. Artinya antara orang yang buang air besar atau buang air kecil dengan penghalang yang ada di depannya, syaratnya agar tidak terjatuh ke dalam maksiat farji itu minimal 3 hasta. Lebih daripada itu terjatuh ke dalam maksiat farji. 3 hasta. 3 hasta itu satu hastanya ada yang berpendapat 48. Tinggal dikali. 48 dikali 3. Jadi kalau lebih daripada 3 hasta terjatuh ke dalam maksiat. Dan tingginya penghalang itu harus minimal 2/3 dhira'. 2/3 dhira' itu sekitar 32 cm. Karena kalau 2/3 itu satu hastanya 48. Ya, 48. 2/3-nya tinggal dikali, tinggal dibagi. 48 dibagi 3, 16. 2/3. Berarti tinggi penghalang yang ada di depannya tingginya minimal itu 30 cm, dan antara orang yang buang air besar dan buang air kecil dengan penghalangnya tidak boleh melebihi 3 hasta. Tidak boleh melebihi 3 hasta. Dan lebarnya penghalang tersebut di depannya itu cukup separuh dhira' atau seukuran satu jengkal. Jadi tinggi daripada penghalang yang ada di depannya tingginya harus 2/3 dhira', yaitu sekitar 32 cm. Dan jarak antara orang itu dengan penghalangnya tidak boleh melebihi 3 hasta. Sedangkan ukuran lebar daripada penghalang yang ada di depannya itu minimal separuh dhira'. Separuh dhira' itu 48. Berarti 24. 24 lebarnya 24 cm. Atau ulama mengatakan sekitar cukup 1 jengkal. Berarti kalau hanya tongkat ditaruh di depannya, tongkat nggak bisa mencukupi. Kan sama saja masih terlihat. Jadi kalau tongkat diberdirikan di depannya, tongkat itu kan kecil. Maka ini tidak mencukupi. Ini kalau di tempat-tempat terbuka, ya, yang harus ada penghalangnya kalau tempat-tempat terbuka. Tapi kalau seandainya di sini dikatakan illa fil mu'addi lidzalika, ay illa fil makanil mu'addi liqada'il hajati, kecuali pada tempat yang memang disediakan untuk hal tersebut. Artinya memang kecuali di tempat yang memang disediakan untuk buang air besar atau buang air kecil. Maka walaupun menghadap ke kiblat atau membelakangi kiblat, maka ini tidak diharamkan. Yang harus ada penghalang, dan penghalangnya itu tingginya harus minimal 32 cm dan jauhnya harus tidak boleh melebihi daripada 3 hasta. Itu kalau di tempat yang terbuka, di ladang, di sawah, di tempat terbuka. Tapi kalau seandainya di tempat yang memang disediakan untuk hal itu, untuk buang air besar, untuk buang air kecil, maka sama sekali tidak disyaratkan. Bahkan seandainya menghadap kiblat pun nggak apa-apa. Seandainya menghadap kiblat pun nggak apa-apa. Karena memang di tempat yang memang sudah disediakan hal tersebut. Ini kalau kita lihat, kalau kita perhatikan dalam semua keadaan seorang muslim, apapun yang dikerjakan harus dibarengi dengan ilmu. Jangankan kita ketika mau sholat saja yang diatur
dan tata caranya harus kita pelajari. Dalam cara buang air besar pun dibahas oleh para ulama. Ini apa? Menunjukkan bahwa pentingnya kita tahu ilmu agama. Dalam hal seperti ini saja, dalam hal membuang air besar atau buang air kecil saja, harus ada ilmunya biar tidak terjatuh ke dalam kemaksiatan. Karena kalau seandainya buang air besar sembarangan di tempat yang terbuka, menghadap kiblat atau membelakangi, tidak ada penghalang, terjatuh ke dalam kemaksiatan. Oleh karenanya kebodohan dan ketidaktahuan tentang ilmu agama tidak dalam semua keadaan dan kondisi itu menjadi ditolerir atau merupakan uzur yang menyelamatkan seseorang daripada sebuah kemaksiatan. Andai kata ketidaktahuan dan kebodohan dalam apa yang dilakukan oleh setiap orang sehari-harinya, alasannya karena tidak tahu, maka pasti orang lebih memilih menjadi orang yang tidak tahu. Menjadi orang yang mendingan nggak usah ngerti tentang masalah hukum. Tapi kan tidak seperti itu realitanya, kenyataannya. Tinggal kita manusia itu hanya tinggal mempelajari saja. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang sengsara. Kalau orang itu mau untuk memberikan waktunya, memberikan kesempatannya, dan berusaha untuk bisa belajar. Jadi ilmu agama yang mengatur kehidupan kita sehari-hari, aktivitas kita sehari-hari, apakah aktivitas yang kita lakukan itu adalah yang memang betul sesuai dengan ajaran Rasulullah, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah, karena semuanya butuh kepada ilmu. Dalam semua kegiatan, dalam semua apapun yang dilakukan oleh seseorang, butuh kepada ilmu agama. Oleh karenanya harus kita tahu, hal yang semacam ini pun harus kita tahu. Di sana banyak orang yang tidak tahu. Di sana banyak orang mungkin buang air besar di pinggir laut, menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat, atau di sawah atau di mana, di tempat terbuka, tanpa memperhatikan syarat-syaratnya. Tanpa memperhatikan. Padahal untuk buang air besar di tempat yang terbuka atau buang air kecil yang terbuka pun ada ilmunya. Ada ilmu. Jadi kata Rasulullah, la tastaqbilul qiblata wala tastadbiruha bighaitin wala baulin. Hadisnya kata Rasulullah, la tastaqbilul qiblata, janganlah kalian menghadap kiblat. Wala tastadbiruha, dan janganlah kalian membelakangi kiblat. Bighaitin, saat buang air besar, wala baulin, dan saat ketika buang air kecil, kencing, air kecil. Walakin syarriku aw gharribu, akan tetapi hendaklah kalian menghadap ke timur atau menghadap ke barat. Jadi apa namanya? Ini yang diharamkan kalau membelakangi dan menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Berarti kalau hanya menselonjorkan kaki ke arah kiblat, nggak apa-apa, nggak diharamkan. Jadi tidak usah peduli dengan sebagian orang yang mengharamkan kalau kita menselonjorkan kaki ke arah kiblat. Ketika duduk itu tidak usah peduli kita. Mereka mengharamkan sesuatu yang mereka sendiri tidak tahu bahwa yang diharamkan bukan dalam hal tersebut. Yang diharamkan apa? Ketika buang air besar atau buang air kecil, itu yang diharamkan. Atau seandainya orang itu ketika buang air besar atau buang air kecil di tempat yang terbuka tidak menggunakan penghalang sesuatu yang ada di depannya. Tapi apa? Menggunakan rida. Menggunakan rida selendang atau menggunakan gamis. Ya. Menggunakan gamisnya. Cuma yang perlu dikhawatirkan air kencingnya itu bisa melumuri gamisnya. Harus hati-hati. Jadi untuk syarat supaya orang tidak terjatuh ke dalam maksiat farji saat buang air besar,
dan buang air kecil ketika menghadap kiblat atau membelakanginya harus ada hail, harus ada penghalang. Harus ada penghalang. Penghalang ini ukuran tingginya 2/3 dhira', yaitu sekitar 32 cm. Dan tidak boleh jarak antara orang tersebut dan penghalangnya tidak boleh melebihi 3 hasta. Tidak boleh melebihi 3 hasta. Adapun ukuran lebarnya yaitu harus sekitar separuh dhira', yaitu sekitar 24 cm. Kemudian yang berikutnya, wattaghawwutu 'alal qabri, juga termasuk maksiat farji berikutnya adalah buang air besar di atas kuburan. At-taghawwutu 'alal qabri. Ya. Buang air besar di atas kuburan atau kencing di atas kuburan. Baik di pemakaman kaum muslimin atau di atas kuburan seorang muslim yang sendirian. Ini diharamkan, termasuk maksiat farji. Jadi termasuk maksiat farji berikutnya adalah buang air besar atau buang air kecil di atas kuburan, baik di pemakaman umum, ya pemakaman umum khusus orang-orang Islam, maksudnya umum untuk orang-orang Islam, ataupun kuburan seorang muslim yang sendirian kuburan. Tetap tidak boleh kencing di atasnya atau buang air besar di atas. Itu kalau buang air besar ya. Dan buang air kecil. Kalau hanya lewat dan melangkahi atau duduk saja, hanya duduk di atasnya, di atas kuburan, enggak diharamkan. Yang diharamkan itu kalau duduk untuk buang air besar atau buang air kecil. Jadi dalam hadis disebutkan, jika seandainya salah seorang di antara kalian duduk ke atas bara api, duduk ke bara api, lalu bara api itu membakar pakaiannya. Kan pastinya merasakan sakit. Itu masih lebih ringan daripada duduk di atas kuburan untuk buang air besar. Maksudnya azab atau siksaan yang akan diberikan itu masih lebih sakit lebih menyakitkan duduk di atas kuburan untuk buang air besar. Jadi kata Rasulullah, jika ada di antara salah seorang di antara kalian duduk di atas bara api dan bara api itu pun membakar pakaiannya, itu masih lebih ringan ketimbang orang yang duduk di atas kuburan untuk buang air besar. Itu kata Rasulullah. Jadi duduk di sini ketika Rasulullah mengatakan di antara seandainya salah seorang di antara kalian duduk di atas kuburan, khairun lahu min an yajlisa ala qabrin. Kata-kata lebih baik daripada duduk di atas kuburan, duduk untuk buang air besar, duduk untuk buang air kecil, bukan sebatas duduk, bukan. Kalau orang hanya sebatas duduk di atas kuburan atau duduk bukan dalam rangka buang air besar, bukan dalam rangka buang air kecil, hanya sebatas duduk, enggak berdosa dan tidak diharamkan. Yang diharamkan dan termasuk maksiat farji itu kalau duduk untuk buang air besar dan juga duduk untuk buang air kecil. Kemudian berikutnya, termasuk maksiat farji berikutnya adalah wal baulu fil masjidi. Wal baulu fil masjidi, kencing di masjid, ya. Kencing di masjid hukumnya juga maksiat farji. Walau fi ina'in, sekalipun kencing di wadah. Walaupun kencing di wadah. Wa 'alal mu'azzami, dan juga kencing pada sesuatu yang diagungkan.
Kencing pada sesuatu yang diagungkan. Artinya sesuatu yang diagungkan secara syara. Termasuk kencing di bagian tempat yang digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Yang tempat tersebut sempit. Itu juga haram. Jadi di tempat-tempat yang sempit dan tempat tersebut digunakan untuk melaksanakan ibadah haji, kalau dikencingin itu hukumnya juga termasuk maksiat farji, maksiat kemaluan. Jadi kencing di masjid sekalipun di wadah, maka hukumnya termasuk maksiat farji. Karenanya hal yang semacam ini banyak yang tidak tahu. Bagi orang yang ingin tanahnya diwakafkan untuk pembangunan masjid. Penting ini. Oleh karena itu, penting sekali bagi orang yang ingin mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid, seandainya ada bagian dari tanah ingin dibangun masjid, dan sebagian dari tanah itu bukan untuk dibangun masjid, tapi untuk dibangun WC atau buang air kecil. Maka tempat atau bagian yang ingin dibangun masjid jangan diwakafkan untuk masjid. Karena ketika orang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid, itu sudah semuanya menjadi hukum masjid. Kan definisi masjid itu apa? Definisi masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk didirikan sholat di tempat tersebut. Jadi definisi masjid adalah tempat yang diwakafkan untuk didirikan sholat di tempat tersebut. Sekalipun belum dibangun, kalau sudah kadung tempat itu diwakafkan untuk masjid, itu sudah hukumnya seperti masjid. Artinya kalau sudah hukumnya seperti masjid, tidak boleh dikencingin, tidak boleh dikotorin. Orang banyak tidak paham seperti ini. Ketika orang langsung mewakafkan tanahnya, diwakafkan semuanya untuk masjid. Padahal nanti sebagian dari tanah itu dibangun WC, dibangun kamar mandi, dan dikencingin. Dan saya belum tahu itu solusinya kalau sudah terlanjur seperti itu. Apakah ada jalan lain supaya tidak terjatuh ke dalam maksiat? Karena ketika kadung orang itu mewakafkan tanahnya untuk masjid, itu semuanya sudah jadi hukum masjid. Karena sudah hukumnya masjid, maka tidak boleh satupun di bagian-bagian itu dikencingin atau dikencingin, tidak boleh. Makanya orang yang ingin mewakafkan tanahnya untuk pembangunan masjid, tentukan bagian yang mana yang untuk masjid, dan seandainya ada tempat-tempat di situ untuk WC, untuk kamar mandi, jangan diwakafkan atas nama masjid. Begitu. Biar tidak terjatuh ke dalam maksiat fardu. Jadi wal baulu fil masjid, kencing di masjid hukumnya haram maksiat fardu. Walau fi ina'in, sekalipun kencing di wadah. Wa 'alal mu'azzami, dan juga haram termasuk maksiat fardu kencing pada sesuatu yang dimuliakan secara syara. Kencing berbeda kalau canduk, bekam. Berarti kalau bekam di masjid, asalkan diwadahin, itu tidak diharamkan. Kenapa kalau kencing diharamkan? Karena kencing itu afhash, lebih keji, lebih buruk, lebih menjijikkan daripada darah. Karena kencing itu bukan najis yang dimaafkan. Kencing itu bukan najis yang dimaafkan. Jadi ini makanya dibedakan kalau orang bekam, walaupun darahnya dikeluarkan dan diwadahi di masjid, melakukan itu di masjid, itu tidak diharamkan. Tapi kalau kencing, sekalipun kencing di atas wadah, diharamkan. Kenapa alasannya? Li'annal baula afhashu. Li'annahu la yu'fa'an syai'in minhu. Karena kencing itu sangat menjijikkan, buruk, dan tidak ada sedikit pun yang dimaafkan dari kencing itu. Tidak ada sesuatu apapun yang dimaafkan dari kencing itu. Kemudian di sini ada faedah. Di
Di sini ada faedah bahwasannya orang yang tidak alistinzah, orang yang tidak hati-hati ketika buang air kecil, sehingga air kencingnya mengenai pakaiannya atau kulitnya. Hal yang semacam ini sudah banyak orang yang melakukan, terutama remaja-remaja di sebagian madrasah-madrasah. Mereka ketika buang air kecil tidak pakai air, sehingga air kencingnya itu sisa-sisanya tidak dibersihkan, sehingga mengenai pakaiannya, mengenai kulitnya, badannya. Padahal ini katanya seandainya tidak ada dosa lain, hanya dosa ini cukup untuk disiksa dalam kubur. Seandainya tidak ada dosa seseorang itu, kecuali hanya karena tidak membersihkan daripada sisa air kencingnya, dosa ini cukup orang itu tersiksa dalam kuburan. Artinya melumuri badan, melumuri pakaian dengan sisa air kencing itu dosa besar. Ya. Rasulullah mengatakan istanzihu minal bauli fa inna ammata adzabil qabri minhu. Istanzihu minal bauli ay la tulawithu thiyabakum la jildakum bil baul. Artinya jangan sampai kalian melumuri badannya, pakaian kalian dengan air kencing. Artinya berhati-hatilah. Jangan sampai kencing itu mengenai pakaiannya, melumuri pakaiannya, melumuri badannya. Alasannya kenapa kata Rasulullah? Fa inna ammata adzabil qabri, karena umumnya azab kubur itu minhu, disebabkan hal tersebut, disebabkan atau gara-gara orang melumuri pakaian dan badannya dengan air kencing. Itu umumnya orang tersiksa dalam kubur. Artinya penyebab yang banyak orang memperoleh siksa kubur apa? Sebabnya gara-gara tidak mau membersihkan sisa-sisa air kencing sehingga mengenai pakaian atau mengenai badannya. Rasulullah pada suatu hari berjalan melewati 2 kuburan. Kemudian Rasulullah berkata kepada sahabat yang menemani Rasulullah pada saat itu, innahuma la yu'adzaban. Sesungguhnya mereka berdua disiksa, sedang disiksa. Wa ma yu'adzabani fi kabiri itsmin. Tidakkah mereka disiksa karena dosa besar? Kata Rasulullah bala, mereka disiksa karena dosa besar. Lalu Rasulullah menjelaskan penyebab mereka tersiksa. Amma ahaduhuma fakana yamshi bin namimah wa ammal akharu fakana la yastatiru minal baul. Kata Rasulullah, amma ahaduhuma, adapun salah satu dari kedua kuburan itu sebabnya yamshi bin namimah, yaitu sering mengadu domba, sering menebar isu, memindahkan perkataan satu orang kepada orang lain untuk merusak hubungan mereka sehingga terjadi pertikaian, pertengkaran dan permusuhan. Itu yang bisa menyebabkan seseorang tersiksa dalam kubur. Yang kedua kata Rasulullah, wa ammal akharu fakana la yastatiru minal baul. Adapun yang kedua, kuburan yang kedua itu karena tidak la yastatiru minal baul, tidak membersihkan sisa-sisa air kencingnya, tidak hati-hati, sehingga air kencingnya itu melumuri pakaiannya dan badannya. Karenanya orang yang buang air kecil harus hati-hati, beristinja daripada air kencing, daripada air besar, sama-sama wajib. Tapi kata para ulama, yang paling wajib beristinja daripada air kencing. Yang paling wajib adalah beristinja daripada air kencing. Karena di samping orang yang melumuri badannya atau pakaiannya dengan air kencing, yang hukumnya adalah dosa besar, selain itu ternyata menyebabkan seseorang mendapatkan azab dalam kuburannya.
Dan juga haram memasukkan ke masjid sesuatu yang najis. Yang apa? Yang tidak ada jaminan aman daripada mengotori masjid atau membuat masjid menjadi najis. Jadi kalau memasukkan sesuatu barang najis yang tidak menjamin aman akan membuat masjid menjadi najis, itu juga termasuk haram. Itu yang diharamkan. Begitu juga haram bagi seseorang masuk masjid sedangkan badannya ada najisnya. Najis lain ya, najis lain. Atau darah luka yang sekira khawatir bisa melumuri masjid. Maka ini apa? Hukumnya haram. Kecuali merasa aman. Jadi ada orang kena luka tapi aman. Dijamin aman. Tidak akan darahnya netes-netes, tidak akan darahnya jatuh-jatuh ke lantai masjid misalnya. Maka ini tidak diharamkan. Tapi kalau seandainya ada orang punya luka dan sekira masuk ke masjid, darahnya yang luka itu apa? Bisa netes-netes. Bisa ngotori masjid, bisa melumuri lantai masjid. Maka ini sesuatu yang diharamkan. Dan perlu diketahui, banyak orang yang tidak tahu, tidak haram berjalan di masjid dengan menggunakan sandal. Tapi dengan catatan sandalnya suci. Kalau sandalnya ada najisnya, dan najisnya itu masih basah, kan bisa melumuri lantai masjid. Jadi tidak makruh, apalagi tidak haram. Tidak makruh berjalan di masjid dengan menggunakan alas kaki yang suci ya, tidak dimakruhkan. Kenapa? Karena pernah Rasulullah dulu seperti itu, sholat dengan menggunakan dua sandal. Artinya Rasulullah sholat, posisinya Rasulullah sandalnya tidak dibuka. Rasulullah melakukan seperti itu, tujuannya apa? Untuk menjelaskan kalau perbuatan itu boleh. Ya, perhatikan, sholat di masjid menggunakan sandal atau berjalan di masjid dengan menggunakan sandal dengan catatan sandalnya suci itu tidak dimakruhkan, hukumnya tidak makruh. Kenapa alasannya? Karena Rasulullah dulu pernah sholat dengan posisi menggunakan dua sandal dan Rasulullah melakukan itu hanya ingin menunjukkan kalau perbuatan tersebut adalah sesuatu yang diperbolehkan, sesuatu yang diperbolehkan. Kemudian juga boleh masuk ke masjid ya, dengan menggunakan sandal yang di bagian bawahnya terdapat najis yang kering, yang tidak berjatuhan satupun dari najis itu ke masjid. Dengan catatan ya tidak ya masuk sandal yang di bagian dan najis yang sedikit pun. Dan ketika syarat juga ketentuannya apa? Tidak masjid. Jadi kalau seandainya atau semacamnya boleh. Jadi saya ulang, hukum masuk ke dalam masjid menggunakan sandal yang di bagian bawahnya terdapat najis yang kering. Dan najis kering itu yang ada di bagian sandalnya, di bagian bawah sandalnya itu tidak layu tanasar, tidak rontok, tidak jatuh sedikit pun, tidak berguguran. Dan ketika menginjak, tidak menginjak sesuatu yang basah-basah. Jadi sesuatu yang basah tidak diinjak. Dan juga syaratnya apa? Syarat lain. Najis yang ada di bagian bawah sandalnya itu tidak mengotori masjid. Tidak mengotori sajadah, tidak mengotori tikar. Dan di sana hal-hal lain. Di sana di masjid.
yang semacam ini tidak diharamkan atau hukumnya justru boleh. Karena dulu Rasulullah ketika tawaf Rasulullah itu menggunakan ba'ir yaitu unta. Tawaf dengan menaiki unta. Ini menunjukkan bahwasannya masuk ke masjid walaupun dalam kondisi seperti itu, tapi dengan ketentuan yang telah disebutkan, maka ini tidak diharamkan, tapi hukumnya boleh. Kalau orang yang tidak mengerti, langsung mungkin dikatakan kamu ini tidak belajar ke masjid pakai sandal. Padahal secara hukum, bukan secara logika. Hukum tidak bisa dilogikakan, tidak bisa dinalar. Hukum boleh atau tidak itu bukan dilogikakan, bukan menurut akal kita. Seandainya agama itu bisa diketahui menggunakan akal, kata Sayyidina, maka niscaya mengusap khuf yang wajib dari bagian bawah, bukan dari bagian atas. Kenapa? Karena yang secara akal yang kotor di bagian bawah yang menginjak ke tanah. Padahal yang wajib kalau mengusap khuf di atasnya bukan di bawahnya. Ya, orang yang memakai khuf itu kan ketika mau wudu nggak perlu dilepas khufnya, dan untuk dibasuh cukup diusap. Nah, yang diusap itu bagian mana yang diusap? Bukan di bagian bawah. Yang wajib diusap di bagian atas. Padahal secara akal, hukum akal, yang kotor, yang mengenai tanah itu di bagian bawahnya. Makanya ad-dinu laisa birra'i. Kata Sayyidina Ali, ad-dinu laisa birra'i. Lau kana ad-dinu birra'i lakana mashul khuffi min asfal. Lakana masul khuffi minal asfal. Jadi agama itu bukan diperoleh dengan menggunakan akal. Agama boleh, tidak boleh, haram atau halal itu hanya mengandalkan dengan akalnya. Maka mengusap khuf itu pasti dari bawah, bukan dari atas. Kenapa? Karena secara hukum akal yang kotor di bagian bawahnya, bukan di bagian atasnya. Jadi ini secara hukum. Ini secara hukum bahwasannya sekalipun ke masjid memakai sandal, asalkan sandalnya ini suci atau ada najisnya tapi kering, sekira najis itu tidak mengotori masjid, dan ketika berjalan tidak menginjak bagian-bagian yang basah. Karena kalau seandainya menginjak bagian yang basah, itu malah menyebari masjid, menyebari najis. Dan syarat lain juga yang paling penting apa? Tidak mengotori masjid. Karena nanti di belakang, di maksiat badan itu akan disebutkan, di antara maksiat badan adalah mengotori masjid sekalipun dengan benda suci. Gitu. Takdzirul masjidi walau bi tahirin, nanti di belakang akan disebutkan, di antara maksiat badan adalah mengotori masjid sekalipun dengan benda suci. Tidak boleh. Masjid itu adalah tempat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah masjid dibangun kecuali untuk beribadah, untuk melakukan sholat, zikir, dan kebaikan dan ketaatan-ketaatan lainnya. Kemudian yang terakhir sekarang, ini sudah memasuki pembahasan maksiat fardhi yang terakhir. Wa tarkul khitani lil balighi. Tidak berkhitan bagi orang yang sudah baligh. Meninggalkan untuk melakukan khitan atau sunat khitan lil balighi bagi orang yang sudah baligh. Wa yujuzu inda Malikin, dan boleh tidak melakukan khitan menurut pendapat Imam Malik. Jadi termasuk maksiat fardhi adalah tidak berkhitan setelah orang itu sudah baligh. Ya. Karena yang namanya khitan itu hukumnya wajib bagi orang yang sudah mukallaf. Kapan? Kalau mampu. Kalau memungkinkan, mampu. Dan berkhitan itu cukup dengan memotong bagian kulit yang menutupi kepala zakar. Kepala zakar, hasyafa. Jadi caranya khitan itu apa? Yaitu dengan memotong apa? Kulit yang menutupi kepala zakar. Itu kalau bagi orang yang laki-laki.
Tapi kalau seandainya bagi perempuan cukup memotong bagian yang menonjol, ya, yang menonjol mirip cengger ayam dari seorang perempuan. Ya, di kemaluannya maksudnya. Jadi kalau perempuan wajib juga di khitan. Karena dalam pendapat Imam Syafi'i, hukum berkhitan laki-laki maupun perempuan hukumnya wajib. Gimana caranya? Kalau laki-laki, kulit yang menutupi kepala zakarnya itu, asyafanya itu harus dibuang. Kalau laki-laki. Kalau perempuan, daging yang menonjol mirip cengger ayam, itu dipotong juga kalau bagi perempuan. Apa hikmah dan kegunaan adanya khitan ini? Supaya membantu mudahnya ketika orang bersuci. Ya, ketika untuk menghilangkan hadas besar. Karena bisa-bisa kalau orang tidak khitan, saat junub terkena hadas besar, sulit air itu masuk ke bagian dalam di balik kulit yang menutupi kepala zakar. Jadi kulit itu kan menutupi kepalanya. Jadi kalau seandainya dibiarkan dan tidak dipotong, tidak gampang air itu masuk ke dalam. Padahal kita tahu bahwasannya di antara syarat sahnya bersuci harus apa? Harus tidak ada sesuatu yang menghalangi air masuk ke bagian kulit, ke bagian luar kulit. Jadi tidak ada sesuatu yang menghalangi sampainya air ke bagian luar kulit. Jadi kalau seandainya ada sesuatu yang menghalangi, tidak sah bersucinya. Ini kegunaan dan faedah kenapa dianjurkannya dan diwajibkannya untuk khitan, untuk membantu menghilangkan hadas besar. Karena kulit yang menutupi kepala zakar itu kalau tidak dibuang, tidak mudah air itu masuk ke dalam dengan cara mudah. Kenapa? Karena kulit ini menempel dengan hasyafah. Menempel. Dan bisa saja, ya terkadang kalau tidak dibuang bagian kulit tersebut, ketika kencing itu kemana-mana. Kencingnya melumuri kemana-mana. Bagian-bagian yang lain. Kalau tidak dikhitan. Ini dalam pendapat Imam Syafi'i hukumnya wajib. Ya. Dalam pendapat Imam Syafi'i yang namanya berkhitan, baik laki-laki maupun perempuan hukumnya wajib. Tetapi menurut pendapat Imam Malik ataupun imam-imam yang lain seperti Abu Hanifah dan juga Imam Ahmad bin Hanbal, mereka tidak mengatakan wajib, tapi mereka mengatakan hanya sebatas sunnah. Wa innama huwa sunnah. Karenanya hendaknya kita itu bersikap lemah lembut, terutama kepada orang yang baru masuk Islam. Kalau seandainya ada orang masuk Islam, sudah mukallaf, sudah dewasa, sudah tua, terus dia ketika masih belum masuk Islam, belum berkhitan, dan setelah masuk Islam, jangan dipaksa untuk khitan. Bisa-bisa nanti kabur, nggak masuk ke dalam Islam, takut. Udah gede, udah besar orangnya, suruh khitan. Nah, mungkin bisa menilai, wah, udah saya seperti ini suruh khitan. Akhirnya bisa-bisa takut nggak jadi masuk Islam. Makanya perlu kita bersikap lemah lembut. Bersikap lemah lembut. Jadi kalau seandainya sekira membuat orang yang tadinya ingin masuk Islam, sekiranya nanti suruh sunat, malah keluar dari agama Islam, jangan dilakukan. Jangan dilakukan. Karena masuk Islam lebih penting daripada memikirkan tentang masalah khitan ini. Jadi harus diperhatikan. Itulah Islam. Semuanya di dalamnya ada solusinya. Orang yang tahu ilmu agama, tahu bagaimana cara bersikap baik kepada orang yang baru masuk Islam ataupun yang sudah. Kita itu harus pandai-pandai kita berhadapan dengan siapa. Kalau sekiranya membuat orang lain malah lari daripada memeluk agama Islam, jangan dilakukan masalah itu suruh khitan. Bisa-bisa orang itu tidak mau masuk Islam gara-gara disuruh khitan.
Kemudian ini yang apa namanya, yang kita bahas pembahasan terakhir masalah maksiat farji. Dan yang selanjutnya ini akan kita bahas masalah maksiat kaki, Dan insya Allah nanti kita akan bahas pada pertemuan berikutnya, yaitu besok insya Allah. Yang terakhir, sebatas berupa nasihat. Yang terakhir, nasihat yang disampaikan oleh guru kita, guru besar kita, pengarang kitab yang kita kaji, yaitu Syekh Abdullah Al-Harun. Apa kata beliau? Ad-dunya sa'ah, ij'alha ta'ah, an-nafsu tamma'ah, alimhal qana'ah. Itu kata Syekh. Dunia itu hanya sesaat. Ij'alha ta'ah. Maka jadikanlah waktu yang sesaat itu bernilai ketaatan. Di dunia ini adalah ladang bagi kita untuk memperbanyak bekal yang akan kita bawa pada kehidupan setelah kematian. Apa bekal yang paling menguntungkan? Apa bekal yang paling sangat bermanfaat? Tidak ada kecuali satu. Illa man atallaha biqalbin salim. La yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Harta tidak bermanfaat, anak tidak bermanfaat, kecuali orang yang pada hari kiamat datang dalam keadaan orang tersebut takwa kepada Allah Ta'ala. Orang yang dulunya takwa kepada Allah Ta'ala. Itu yang paling bermanfaat. Jadi orang bekerja dan menghabiskan waktunya untuk kehidupan yang sesaat daripada orang bekerja untuk kehidupan yang kekal selama-lamanya. Masing-masing dari kita harus introspeksi diri. Masing-masing dari kita harus bertanya kepada dirinya sendiri. Sebagian orang menggunakan waktunya banyak digunakan untuk kehidupan yang sesaat. Sedangkan waktu yang digunakan untuk kehidupan yang abadi sangat sedikit. Sangat sedikit. Kalau kita berpikir, kalau kita merenungi waktu yang kita gunakan dalam 24 jam, kira-kira waktu yang kita gunakan itu lebih banyak yang digunakan untuk urusan duniawi atau urusan ukhrawi, akhirat. Padahal mereka orang-orang yang menggunakan waktunya untuk kehidupan yang sesaat jauh lebih banyak daripada waktu yang digunakan untuk kehidupan yang abadi. Jelas itu. Kebanyakan seperti itu. Waktu yang digunakan untuk mencari kehidupan duniawi jauh lebih besar daripada waktu yang digunakan untuk mencari kehidupan yang kekal dan abadi. Karenanya dunia ini sesaat. Karena dunia ini sesaat, ij'alha ta'ah, kata Syekh. Jadikanlah waktu yang sesaat itu apa? Bernilai ketaatan, bernilai sesuatu yang sekiranya bisa bermanfaat bagi kehidupan setelah kematian seseorang. An-nafsu tamma'ah, kata Rasulullah, an-nafsu tamma'ah. Nafsu itu rakus. Nafsu itu selalu memiliki sifat kurang. Karena nafsu itu rakus, karena nafsu itu selalu kurang, yang ada kurang. Apa kata Syekh? Alimhal qana'ah. Maka ajarilah pentingnya qana'ah, sifat qana'ah. Yaitu selalu menerima apa adanya. Selalu hidup dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Cukup bagi kita untuk menjadi orang yang tenang dalam hidup kita adalah dengan memandang dan melihat kepada orang yang di bawah kita. Dalam urusan duniawi, jangan pernah kita melihat kepada orang yang di atas kita. Kenapa? Karena orang yang melihat di atas kita dalam urusan duniawi, maka pasti orang itu akan selalu menilai kecil atas nikmat yang telah ia peroleh. Kenapa? Karena selalu melihat yang di atasnya. Coba kita lihat
orang-orang yang di bawahnya. Coba orang itu melihat orang yang di bawahnya dalam urusan dunia. Pasti akan bersyukur. Pasti akan bersyukur. Seandainya orang itu tidak diberikan nikmat kecuali hanya satu, iman saja, itu sudah luar biasa. Seandainya orang itu hanya diberikan nikmat berupa iman saja, itu sudah luar biasa. Kenapa? Karena orang yang mati dalam keadaan iman, kehidupan yang seterusnya selalu ada di surga. Sedangkan orang yang mati dalam keadaan tidak beriman, tidak mendapatkan nikmat yang paling agung, kehidupannya selama-lamanya di mana? Di neraka. Karenanya pandai-pandailah kita menjadi orang yang bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Terutama nikmat kesehatan dan waktu luang kita gunakan untuk isi ketaatan. Kata Rasulullah, nikmatani katsirun minan nas maghbunun fihima as-sihhat wal faragh. Kata Rasulullah, dua kenikmatan kebanyakan orang tertipu dengannya, yaitu kesehatan dan waktu kosong. Waktu terus berjalan. Waktu terus berjalan, terus melewati masing-masing dari kita dan terus membawa kita berujung di kuburan. Begitu hakikatnya. Waktu terus berjalan, waktu terus berputar, waktu terus melewati masing-masing dari kita dan pada akhirnya apa? Membawa kita kepada kekuburan. Kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat, maka akan sebaliknya akan terisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Karena penting sekali kita selalu ingat nasihat Imam Syafi'i. Imam Syafi'i bernasihat, "Idza lam tashghal nafsaka bil haqqi, shaghalatka bil batil." Kata Imam Syafi'i, jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebenaran, maka engkau akan menyibukkan dirimu dengan kebatilan. Kalau kita tidak mengisi waktu ini dengan sesuatu yang bermanfaat, maka sebaliknya akan terisi dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya. Seandainya pun dalam keadaan tidak belajar, ya, seandainya dalam keadaan tidak murojaah, apakah kita bisa berbuat baik? Bisa, berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita berzikir. Ya. Makanya Rasulullah itu dalam hadisnya mengatakan bahwasannya seorang mukmin itu segala urusannya terdapat kebaikan. Segala urusannya seorang mukmin itu terdapat kebaikan. Jika diberikan nikmat, dia bersyukur kebaikan yang ia peroleh. Dan jika diberikan musibah, kemudian dia sabar, juga kebaikan yang akan diperoleh. Makanya kalau kita perhatikan, selama orang itu terus gigih dalam mempertahankan keimanannya, maka pasti semua keadaan dan urusannya terdapat pahala. Jika benar-benar diikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dipesankan oleh Syekh Abdullah berupa nasihat, ad-dunya sa'ah ij'alha ta'ah, an-nafsu tamma'ah, 'allimhal qana'ah. Mudah-mudahan kita semua dicintai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala serta selalu dijadikan orang-orang yang mudah dalam melaksanakan perintah Allah dan tergolong orang-orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan dan kemungkaran, apalagi daripada kekufuran dan kemurtadan. Baik, sampai di sini insyaallah besok hari Ahad ya, kita akan sambung lagi bab baru yaitu tentang maksiat kaki insyaallah. Baik, mari kita tutup dengan tahlil dan sholawat. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Untuk pertanyaan ini insyaallah nanti kita jelaskan penjelasannya atau jawabannya besok ya insyaallah. Baik. Pamit.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terus tadi ada dua kenikmatan